Makanya nggak usah gitu-gitu amat lah, ya kan. Harga mati, capek deh. Nggak ada tuh hadisnya Mekah harga mati, Nabi bilang gitu, nggak ada. Kalau kita ingin menjadi generasi yang dipilih sama Allah, diizinkan bisa berbaiat kepada Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya, mari kita penuhi kriteria-kriterianya. Hayya 'alal falah. Nah, ini harus kita sadari. Seringkali kita umat Islam ini amat sangat sentimental, ya. Kita gampang gitu, diobok-obok perasaan kita, ya, seperti kemarin ini kita diobok-obok perasaan kita menyaksikan apa yang terjadi di Delhi, ya. Ya sudah sepantasnya memang kita memiliki perasaan simpati kepada ikhwanuna al-muslimin, al-muslimat yang terzolimi di sana. Cuman kita harus sadar bahwa semua ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Kita harus sadar itu. Dan kita sekarang berada di titik nadir perjalanan umat ini. Yang berarti apa? Kita sekarang berada dalam situasi sebagaimana yang Nabi sudah katakan, hampir-hampir berbagai bangsa akan mengepung kalian seperti memperebutkan makanan di satu mangkok. Terus sahabat ada yang bertanya, apakah lantaran pada hari itu jumlah kita sedikit umat Islam? Kata Nabi, la antum kasirun, bahkan kalian jumlahnya banyak pada masa itu. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Hanya saja kalian pada masa itu seperti buih mengapung di atas air. Ciri khas buih yang paling pokok apa? Nah, apa? Ringan, nggak berbobot, gitu loh. Jumlah boleh banyak tapi nggak berbobot. Dan akibatnya kata Nabi SAW selanjutnya, Allah Ta'ala mencabut rasa takut musuh kepada kalian. Hari ini musuh takut nggak sama kita? Nggak takut. Musuh nggak takut sama kita. Tapi yang lebih parah lagi kata Nabi, selanjutnya Allah Ta'ala tancapkan ke dalam hati kalian sebuah penyakit namanya al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatil maut, cinta dunia dan takut menghadapi kematian. Dua sifat yang pantasnya menjadi karakter siapa? Orang kafir. Kalau ada orang mengaku muslim tapi dia cinta dunia, dia takut mati, apa bedanya sama orang kafir? Nah, jadi artinya apa? Artinya kejadian-kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di berbagai penjuru dunia hari ini, ya kan, itu nggak terlepas dari hadis ini. Harus kita akui memang ada di antara umat Islam, dan jangan-jangan kita termasuk di dalamnya, yang terjangkiti al-wahan di satu sisi, sementara ada musuh-musuh kafir harbi, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, yang memang sudah dicabut rasa takutnya oleh Allah Ta'ala. Tapi coba lihat, perhatikan baik-baik, semua kejadian itu mirip. Kalau umat Islamnya itu lemah, ya kan, dizolimi, ya kan, ya terus penzoliman itu jalan terus. Nggak akan berhenti dia. Dia baru mulai berhenti kapan? Dua kemungkinan. Ketika umat Islamnya sudah habis dibantai, ya kan, dia berhenti. Atau ketika apa? Ketika diantara yang dizolimi tadi itu ada yang bangkit, ya kan, mengadakan perlawanan, ya. Dan percayalah, setiap kali umat sudah mulai bangkit memberikan perlawanan yang syar'i, yang sesuai dengan syariat, ya kan, mulai saat itu media tidak berperan lagi. Akan selalu begitu jalan ceritanya. Tapi ketika umat Islamnya dizolimi, oh media berperan, Pak. Media berperan. Kenapa? Karena senang mereka ngelihat umat Islam dizolimi. Makanya kita juga harus bisa memilah-milah yang mana yang sebaiknya kita ikut sebarkan, yang mana yang jangan kita sebarkan. Yang bagian sudah bangkitnya harus kita sebarkan. Yang bagian kita lagi terzoliminya, yang jadi angus, jadi segala, jangan disebarkan. Karena apa? Nggak menambah kebaikan buat kita. Kasihan saudara-saudara kita, sudahlah mereka hancur, sudahlah mereka terzolimi, kemudian kita sebar luaskan pula. Yang justru kita harus sebar luaskan ketika sudah mulai bangkit, ya. Coba lihat kasus Bosnia.
awal mula komunis Yugoslavia, komunis Serbia, komunis Kroasia itu melakukan pembantaian kepada kaum muslimin Bosnia, ya kan? Itu ketika apa? Ketika muslimatnya sendiri nggak membedakan antara nikah sama laki-laki muslim sama nikah sama laki-laki kafir. Ketika wanita-wanitanya sudah tidak merasa perlu untuk menutup auratnya. Ketika laki-lakinya sudah tidak memiliki apa namanya? Ghairah Islamiyah. Ya, tidak memiliki rasa cemburu bahwa istrinya diliatin rambutnya sama laki-laki lain. Ketika laki-lakinya punya penyakit dayus, ya, tahu dayus ya, ya nggak ada ghirah, nggak ada kecemburuan. Tapi begitu sudah mulai terjadi penzoliman dan menyebabkan hadirnya mereka-mereka yang sadar, oh kita nggak bisa menjadi muslim kayak kebanyakan muslim, kita harus jadi mukmin, bahkan kita harus jadi mujahid fisabilillah, dan menyebabkan mereka-mereka ini menularkan semangat berjihad kepada muslimin lain dari negeri lain berdatangan ke situ. Nah, di situ mulai berperan. Ya, PBB mulai mendukung ceasefire, ya, mendukung apa? Gencatan senjata. Mulai kemudian media tidak memberitakan lagi, ya. Karena apa? Karena itu bisa membangkitkan ruhul jihad. Nah, ini harus kita pahami, ya, bahwa kita sekarang ini memang berada pada posisi defeated, kalah, dan karenanya wajarlah kalau umat Islam terus-menerus dijadikan objek rekayasa, objek apa namanya skenario mereka, gitu. Yang karenanya kita nggak punya pilihan lain kecuali memperdalam dan mempertajam pemahaman kita tentang skenario Allah tuh kayak gimana sih sebenarnya. Allah itu sudah menyediakan skenario kayak apa buat kita, dan kita harus menyesuaikan diri dengan skenario Allah Ta'ala itu. Nah, Syekh Mubayyad menurut pengamatan saya adalah salah seorang ulama yang mendapat taufik dari Allah Ta'ala, hidayah dari Allah Ta'ala, sehingga dia bisa menjelaskan kepada kita skenario yang akan kita hadapi ke depan ini kayak apa, ya. Pertama, perlu disadari, kalau Anda lihat slide nomor halaman nomor 15, ya, kelihatan slide nomor 15 sudah ketemu? Yang punya bahannya sudah ketemu slide 15? Jadi di slide 15 ini ada gambar yang menjelaskan 5 periode, 5 babak perjalanan sejarah umat Islam. Dan ini diagram ini, gambar ini berlandaskan hadis Nabi, hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa umat ini dari waktu ke waktu akan mengalami situasi yang berubah-ubah, terutama dalam hal kepemimpinannya. Dan kita sekarang sudah di babak keberapa? Babak keempat, ya. Namanya babak apa? Mulkan Jabriyah, ya. Mulkan Jabriyah itu artinya para penguasa. Mulkan itu para penguasa. Jabriyah itu artinya yang memaksakan kehendak mereka. Dan kalau kita bandingkan nama babak keempat ini dengan nama babak-babak yang lain, ya kan, maka di babak keempat inilah Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepemimpinan yang paling teruk, kata orang Malaysia. Tahu teruk? Paling buruk, paling jelek, ya. Penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak. Dan kita memasuki babak keempat ini ternyata belum lama. Belum ada 100 tahun kita masuk ke babak keempat. Karena kita meninggalkan babak ketiga itu pada tahun 1342 Hijriah. Kalau pakai hitungan Hijriah, berapa tahun yang lalu? 99 tahun yang lalu. Kita kan sekarang 1441 nih. Nanti tahun depan 1442 itu persis 100 tahun. Kalau pakai hitungan Masehi 1924 dulu kita meninggalkan babak ketiga masuk babak keempat. Berarti berapa tahun yang lalu? 96 tahun yang lalu. Nanti 2024 persis 100 tahun kalau pakai hitungan Masehi, ya. Jadi belum lama kita masuk babak keempat ini. Babak di mana kepemimpinan itu akan selalu diwarnai oleh mereka-mereka yang berkarakter mulkan Jabriyah, penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Tapi sekalipun kita belum 100 tahun hidup di babak keempat, saya hakul yakin semua yang duduk di majelis ini tidak ada yang pernah mengalami babak ketiga. Ngaku deh. Ngaku kan? Siapa yang mengalami babak ketiga di sini? Nggak ada yang umurnya lebih dari 99 tahun kan? Jadi semua kita ini
adalah generasi babak keempat. Generasi yang sejak mulai sadar waktu usia remaja tentang hakikat kehidupan bermasyarakat, sosial, politik, ekonomi, nggak pernah punya pemimpin yang memuaskan. Ya toh? Gitu. Sebabnya apa? Sebabnya Nabi sudah bilang, di babak ini kalian tuh akan punya pemimpin siapapun dia, mulkan jabriyah, penguasa yang memaksakan kehendak. Makanya kita mengatakan this is the darkest chapter of the Islamic history. Ini babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Nggak ada babak lebih kelam dari babak kita sekarang ini. Kita adalah generasi yang hidup di era babak umat Islam babak belur. Itu realitas, ya. Dan ini sejalan dengan informasi Rabbani dari Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran 140. Allah sudah kasih tahu sama kita, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, kejayaan dan keruntuhan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka bisa mengambil pelajaran. Ini Allah lah yang ngomong bahwasanya kemenangan dan kekalahan itu ada gilirannya. Cuma yang kita harus sadar adalah ada skenarionya, gitu loh. Kita jangan memaksakan skenario sendiri, nggak bisa. Karena kalau jadwalnya lagi kalah, ya sudah, pasti kalah. Kalau jadwalnya menang, Allah yang menentukan, ya kan pasti menang. Nggak ada yang bisa menghalangi. Makanya tugas kita di muka bumi ini bukan memastikan kemenangan, tidak. Tugas kita memastikan diri kita di atas jalan yang benar. Walaupun berada di atas jalan yang benar itu kita akibatnya harus merasakan kekalahan, no problem. Tapi yang penting di atas jalan yang benar. Mengikuti jalan yang benar akhirnya dapat kemenangan, alhamdulillah, fathun qarib, kemenangan yang dekat. Tapi hakikat yang harus kita kejar adalah fathun mubin, kemenangan yang nyata. Kemenangan yang nyata itu di mana? Di akhirat nanti. Dakhalal jannah, masuk ke dalam jannah. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita di dunia berpegang pada pesan Nabi, qul amantu billahi tsummas taqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah. Karena hari ini ketika kita umat Islam sedang mengalami defeated chapter, babak sedang kalah begini, ya kan? Terus muncul pula muslim-muslim yang mentalnya ikut kalah. Kita sadar kita sedang kalah babaknya sekarang ini, tapi yang nggak boleh adalah mental kalah, Pak. Mental pecundang itu yang nggak boleh kita piara. Dan uniknya ayat tentang tidak bolehnya kita memiliki mental pecundang, lokasinya persis satu ayat sebelum ayat tentang sunnatut tadawul, sunnah giliran tadi. Sunnah pergiliran tadi kan Ali Imran 140. Nah, kalau ini Ali Imran 139. Persis satu ayat sebelumnya. Seolah-olah Allah ingin ngasih tahu gitu. Sebelum Allah jelaskan bahwa kalian nih kadang-kadang bisa menang, kadang-kadang bisa kalah gitu kan. Allah jelaskan dulu bahwa mentalitas yang harus kalian miliki menghadapi situasi menangkah, kalahkah adalah mentalitas yang tetap, yang stabil. Ali Imran 139. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kalian merasa hina dan janganlah kalian bersedih hati. Sedangkan kalian ini orang-orang yang tertinggi derajatnya di sisi Allah dengan syarat in kuntum mu'minin, beriman. Iman inilah yang mengangkat kita. Yang mengangkat kita bukan posisi jabatan, bukan harta, bukan popularitas, bukan kegantengan, bukan kecantikan, bukan itu. Yang mengangkat kita menjadi tinggi derajatnya di sisi Allah adalah al-iman. Makanya Sayyid Qutb rahimahullah dalam kitabnya yang fenomenal Ma'alim fit Tariq, petunjuk jalan, menulis bab khusus, bab terakhir dari kitabnya, judulnya Isti'la'ul Iman, ketinggian iman. Dia benar-benar sudah mengunyah-ngunyah tuh hakikat makna iman itu semenjak dia berada di dalam sijinnya Nasir, Tauhud Nasir. Dia kunyah-kunyah itu hakikat kemenangan, hakikat iman itu dia kunyah-kunyah. Ya. Jadi isti'la'ul iman itu adalah tidak pernah merasa rendah ketika iman hadir. Makanya generasi pengganti yang akan menggantikan generasi yang sudah termurtadkan, itu salah satu syaratnya apa? A'izzatin 'alal kafirin. Ya. Bukan asyidda' 'alal kufar, tapi khusus disebutkan a'izzatin 'alal kafirin. Surat Al-Maidah ayat 54. Ini kan ayat pergantian generasi.
Allah mengawali dengan ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin. Hai orang-orang beriman, apabila ya barang siapa di antara kalian murtad dari agamanya, Allah akan datangkan satu kaum, satu generasi baru yang punya ciri A, B, C, D. Salah satu cirinya apa? A'izzatin 'alal kafirin. Nggak ada tuh perasaan rendah, nggak ada tuh perasaan apa namanya minder ya kan ngadepin orang kafir, nggak ada. Perasaan dia tuh izzah, dia punya marwah, dia punya rasa bangga diri. Tapi kebanggaannya ada alasannya apa? Iman. Bukan kebanggaan yang semata-mata karena orang kafir kaya, gue juga kaya, gitu. Nggak gitu. Dia nggak merasa perlu untuk menunjukkan kekayaannya di hadapan orang kafir. Orang kafir nguasain teknologi, gue juga bisa nguasain teknologi. Capek deh, gitu. Kalau orang kafir mau bangga dengan teknologi, urusan mereka. Jangan kita kemudian merasa kita jadi hina karena kita nggak nguasain teknologi. Nggak begitu. Makanya nggak zamannya lagi kita ini. Ya apalagi Anda yang muda-muda ini kalau nanti udah keluarga, udah punya anak gitu kan, terus ngedorong-dorong anak, kamu harus belajar yang bagus ya supaya nanti kamu bisa menguasai teknologi, bisa mengalahkan orang barat. Capek deh ya, nggak bakal bisa kita ngalahin mereka di bidang teknologi. Kenapa? Karena ini sudah bagian dari skenario Allah. Yang terjadi nanti bukan kita menguasai teknologi, enggak, Allah habisi teknologi ini sehingga kita jadi setara mendadak sama mereka. Dan itu diisyaratkan sama Nabi. Nabi mengisyaratkan dengan hadisnya yang ketika para sahabat dengar nggak nyambung, nggak connect. Wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum, wa'udtum min haitsu bada'tum. Kalian akan kembali kepada kondisi kayak dahulu. Kalian akan kembali kayak kondisi dulu. Kalian akan kembali kayak kondisi dulu. Para sahabat dengar ini bingung. Kayak kondisi dulu, kondisi mana gitu. Tapi kita sekarang yang hidup dengan bergelimangan teknologi canggih ini, ya, kita bisa mengerti, oh ini isyarat akan terjadi shutdown of modern technology, sehingga kita akan kembali kayak dulu lagi. Nggak ada ceritanya naik motor, naik mobil, naik pesawat, ya kan? Yang ada adalah naik kuda, yang ada naik himar, yang ada naik onta, ya. Nggak ada yang namanya berperang tuh pakai tet gitu, ya kan? Apa perang apa? Ya. Perang memble, ya. Perang yang tidak fair. Ya. Sementara mujahidin berkeringat-keringat di bawah matahari, mentok-mentok paling pakai M16, pakai AK-47, paling jauh RPG itu senjata anti tank gitu kan. Sementara mereka musuh-musuh Islam di ruangan AC, nggak ke medan perang pakai komputer ya kan, kayak main game aja pakai mouse. Oh, mujahidin observed ya kan, 200 mujahidin observed, target lock ya kan, pencet knop, drone bergerak dengan rudalnya, mati 200 mujahidin sekaligus. Adil nggak tuh? Nggak adil, ya, nggak adil. Dan Allah tidak akan biarkan ketidakadilan ini berjalan terus. Ya. Allah akan habisi teknologi canggih ini sebagai bentuk pertolongan kepada kita. Ya. Makanya jangan bangga dengan teknologi canggih. Manfaatkan silahkan, jangan diharamkan juga, ya kan? Manfaatkan untuk kebaikan, untuk kebenaran. Ya. Cuma kita jangan menjadikan itu andalan. Karena apa? Karena nanti pun ketika Al-Mahdi sudah hadir ya, nggak ada hadisnya di zaman Al-Mahdi nanti perang pakai AK-47, pakai M16, nggak ada hadisnya. Gitu. Bahkan ada satu hadis yang mestinya bikin kita bingung. Hadis itu berbunyi begini, kelak nanti umat Islam akan memerangi Yahudi dan umat Islam berada fi syarqil Urdun wal Yahudu fi gharbil Urdun. Umat Islam posisinya di sebelah timur Jordan, sedangkan umat Yahudi posisinya di barat Jordan. Ini hadis ketika disampaikan oleh sahabat tuh sampai bertanya, Urdun tuh di mana? Karena zaman itu nggak ada yang namanya Urdun, negara Urdun tuh nggak ada. Tapi kita sekarang ngerti, Urdun tuh Jordan. Dan emang benar, posisi umat Islam di sebelah timur Jordan kan, Yahudi di sebelah barat Jordan. Gitu. Itu satu. Terus yang kedua, ada hadis yang juga kalau kita renungkan sebenarnya aneh gitu. Nabi bilang nanti umat Islam akan memerangi musuh dalam sebuah peperangan yang dikasih nama Al-Malhamah Kubro, perang besar antara umat Islam lawan Rum, Nasrani, Eropa ya. Dan saat itu kata Nabi SAW, Rum akan mengibarkan 80 bendera yang setiap benderanya berapa personel? 12.000 personel. Coba kalikan 80, 12.000 dikalikan berapa dapatnya? 960.000 personel. Sampai 1 juta nggak tuh?
nggak sampai 1 juta. Tapi Nabi menggambarkannya itu sebagai sebuah perang besar nanti di akhir zaman. Anda tahu TNI itu jumlah personilnya total berapa? 500.000. Satu negara, satu bendera 500.000. Ini 80 bendera, totalnya 960.000. Banyak apa sedikit? Sedikit. Tapi Nabi menggambarkan bahwa itu adalah situasi di mana perangnya perang besar, kata Nabi. Kenapa begitu? Karena pada saat itu sudah terjadi massive death, banyak kematian. Dikarenakan apa? Banyak bencana terjadi. Duhan terjadi, ya. Khasfun bil masyriq terjadi, khasfun bil maghrib terjadi, ya, pembenaman bumi di wilayah timur terjadi, pembenaman bumi di wilayah barat terjadi. Nah, para ilmuwan NASA mengatakan kalau ada meteor seperti Apophis tadi, Apophis itu nama meteor loh. Apophis itu bukan nama jadi-jadian, tidak. Memang NASA melakukan pemantauan jagat raya ini dan meteor-meteor itu mereka kasih nama. Gitu. Dan salah satunya mereka kasih nama meteor Apophis. Bahasa Latin yang artinya apa? The Destroyer, sang penghancur. Karena apa? Ukurannya yang begitu gigantik, begitu besar. Yang dikhawatirkan kalau sampai Apophis itu berbenturan dengan planet kita, ya kan? Maka gambaran skenario yang bisa terjadi adalah seperti dalam video tadi. Kalau jatuhnya di daratan, dia menimbulkan kepulan asap karena benturan, ledakan, ya kan? Dan itu yang disebut dengan duhan. Tapi kalau jatuhnya di samudra, dia akan menimbulkan tsunami dahsyat. Yang ketinggian dinding air tsunami-nya sampai ratusan meter, 230 meter. Bergerak ke kiri ke kanan berarti dia akan menghantam wilayah timur, akan menghantam wilayah barat, dan itu akan menimbulkan pembenaman dua wilayah itu. Dan negeri antum di mana? Di timur, ya kan? Makanya nggak usah gitu-gitu amat lah, ya kan? Harga mati capek deh. Nggak ada tuh hadisnya Mekah harga mati, Nabi bilang gitu, nggak ada Nabi bilang Mekah harga mati, enggak. Dan Nabi buktikan kok setelah hijrah ke Madinah, ya sudah di Madinah terus Nabi nggak balik ke Mekah, tinggal lagi di Mekah, enggak. Nah, yang ingin saya garis bawahi adalah peristiwa-peristiwa dahsyat ini ya akan menimbulkan massive death, banyak kematian. Dalam hadisnya Nabi mengisyaratkan mautan itu artinya kematian manusia dalam jumlah yang fantastis. Dan itu belum kelar, bukan hanya duhan, bukan hanya pembenaman bumi di timur dan di barat, tapi juga zalazil. Zalazil itu gempa-gempa dahsyat akan terjadi. Belum lagi orang kemudian di mana-mana menjadi kelaparan, global famine, ya, kelaparan mendunia. Dan itu menyebabkan apa? Orang kalau sudah nekat, kelaparan itu jadi nekat. Karena nekat akhirnya dia akan begitu ngelihat tetangganya punya makanan, direbut sampai berbunuhan. Itu juga menimbulkan kematian lagi. Akibatnya apa ya? Populasi planet bumi ini berkurang jauh. Belum lagi kalau kita pelajari hadis Nabi tentang duhan, Nabi jelas-jelas mengatakan bagi orang-orang beriman yang terpapar duhan, paling jauh mereka mengalami zukmah, pilek. Tapi bagi orang-orang kafir, mereka akan membengkak tubuhnya sampai keluar cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidung, lubang telinga, lubang duburnya. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, orang-orang kafir terhembus oleh asap duhan ini, mereka binasa. Sampai ketika saya menyampaikan asarnya Ali bin Abi Thalib ini, ada yang nanya pas tanya jawab, Ustadz, tadi Ustadz bilang kata Ali bin Abi Thalib gini. Kalau gitu nanti zaman Al-Mahdi kita perang sama orang kafir yang mana? Kan pada binasa. Gitu, kena duhan. Gitu. Ya itulah rahasianya Allah sekarang mengizinkan orang-orang kafir pada bikin bunker di Eropa, di Amerika. Yang pada sempat masuk bunker sebelum terjadinya duhan, ya bakal selamat, bakal seger. Nah itu calon-calon musuh kita nanti. Gitu. Tapi yang mereka yang nggak sempet lari ke bunker, ya kan, ya tentunya mereka akan binasa. Kalau kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, anaknya Umar bin Khattab, bila duhan itu masuk ke dalam telinganya orang kafir dan orang munafik, kepala mereka dirasakan kayak kepala hewan terpanggang, ya. Jadi azab dia bagi orang kafir munafik, bagi orang beriman azab juga, tapi ringan azabnya, flu, pilek. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, belum ada apa-apanya coronavirus, belum ada apa-apanya. Karena yang mengalami flu orang-orang kafir. Kitanya sama sekali nggak ngalamin apa-apa kan gitu. Kalau nanti kita yang flu. Gitu.
Nah, jadi dengan berkurangnya populasi planet bumi ini, wajarlah Nabi menggambarkan perang Malhamah Kubro, 80 bendera, setiap benderanya 12.000 personil, yang kalau dikalikan nggak sampai 1 juta itu digambarkan sebagai perang besar. Karena boleh jadi total planet bumi kita ini penduduknya sudah nggak kayak sekarang, 6-7 miliar sekarang kan. Nanti mungkin tinggal setengahnya, mungkin sepertiganya, mungkin seperempatnya, mungkin seperlimanya. Ya. Mungkin tinggal 0,5 miliar kali penduduk planet bumi ini. Makanya kadang-kadang kita harus bertanya dalam diri kita, mana yang lebih baik? Ketika terjadi pengurangan populasi planet besar-besaran itu, lebih baik kita termasuk yang mati atau kita termasuk yang masih hidup? Nah, itu jawabannya ada pada kita sendiri. Itu. Karena apa? Karena pasti berat nanti itu. Dan di sini peranan zikrullah. Ya. Zikrullah itu sangat penting sekarang, bukan nanti. Kalau nanti itu sudah prakteknya, sekarang persiapannya. Karena apa? We are facing a bumpy road. Kita ini akan menghadapi perjalanan yang banyak lubang-lubangnya, banyak polisi tidur sampai ngorok lagi, gitu, ya kan? Wow, goyang-goyang bener, berat nanti perjalanan kita. Dan yang namanya kita sudah tahu perjalanan bakal berat, berarti mobil kita kan harus fit bener kan? Harus fit bener. Pastikan semua ban-bannya nggak ada yang tipis. Pastikan akinya bagus, pastikan semuanya bagus, kabel-kabelnya bagus, ya kan? Pastikan tangki bensinnya penuh, karena boleh jadi nanti nggak ada pom bensin lagi, nanti. Gitu. Nah, maka sekarang ini waktunya ngisi bensin, ini waktunya membenahi aki kita, ini waktunya kita membenahi ban-ban kita. Ya, sekarang ini waktunya. Makanya saya sering mengatakan, di era seperti sekarang ini menjelang terjadinya huru-hara akhir zaman, ya. Kita ini udah nggak zamannya lagi, Pak, bangun pagi dengar azan subuh, alhamdulillah gue nggak terlambat subuh, gitu. Enggak, innalillah gue nggak sholat malam, gitu. Kita kalau bangun dengar azan subuh, ya kan, kita harus malu sama Allah, malu sama diri kita sendiri. Ya, kenapa kok saya biarkan lewat 1 malam tanpa sholat malam? Ingat pesan Nabi, afdalus sholah ba'dal maktubah sholatul lail. Sholat yang paling utama setelah sholat 5 waktu yang wajib adalah sholat malam. Ya. Kalau kita ingin menjadi generasi yang dipilih sama Allah, diizinkan bisa berbaiat kepada Al-Mahdi, Amirul Mukminin fi akhir zaman, ya, mari kita penuhi kriteria-kriterianya. Dan diantara kriterianya adalah tidak berhenti, ya, zikrullah, tidak berhenti mengingat Allah. Qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Dan ingat, ya, Allah menyebutkan 3 posisi ini karena orang di dunia nggak punya posisi lain kecuali 3 ini. Kalau nggak lagi berdiri, kalau nggak lagi duduk, kalau nggak lagi berbaring. Nah, kalau semua 3 posisi sudah ingat Allah, berarti dia full zikir. Kita jangan menjadi generasi yang ingin berjuang bersama Al-Mahdi tetapi kita zikirnya tekor, ya. Apa bedanya dengan kaum munafikun? Kaum munafikun itu digambarkan dalam Al-Quran, la yazkurunallaha illa qalilan. Mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Jadi jangan dikira orang munafik nggak zikrullah. Mereka zikrullah, cuman tekor zikrullahnya. Nah, kalau kita mirip kayak mereka, lalu apa keistimewaan kita untuk layak dipilih sama Allah menjadi Jaisyul Mahdi, Safful Mahdi, pasukan Al-Mahdi, barisan Al-Mahdi? Iya kan? Gitu. Hayya 'alal